Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang psikotes. Simak terus ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Psikotes adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif dan emosional tentang individu tertentu. Tujuan psikotes adalah memudahkan perusahaan menyeleksi mana saja kandidat yang memiliki kecerdasan sesuai kebutuhan perusahaan dan mana saja yang tidak. Lanjut ke jenis-jenis tes psikotes seleksi kerja. Setelah mengetahui tujuan dari psikotes, sekarang saatnya kamu mengetahui jenis yang sering muncul di proses seleksi kerja. Berikut ini adalah jenis-jenis psikotes yang sering digunakan dalam proses seleksi. 1. Tes kemampuan verbal. Tes ini biasanya berisikan 40 soal mengenai antonim, sinonim, korelasi, makna, dan mencari hubungan kata. Tujuannya adalah melihat kemampuan dalam tata bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, tes ini juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan dalam menghadapi suatu kondisi dan seberapa jauh kandidat dapat mendebak serta memahami sebab akibat dari suatu permasalahan. Dalam tes ini, kamu harus menggunakan logika dan banyak mengetahui kosakata. Berikut contohnya. 2. Tes logika aritmatika. Psikotes logika aritmatika berhubungan dengan kemampuan dan logika berhitung kandidat. Soalnya dalam jenis tes ini berupa deretan angka yang bertujuan untuk melatih kecermatan dan ketelitian dalam memecahkan masalah. Kamu perlu memahami polanya agar dapat menjawabnya dengan menggunakan perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan pecahan angka. Pola tersebut juga bisa berupa mengelompokkan loncat atau secara berurutan. Berikut contohnya. Ada yang menggunakan deret angka dan 3. Tes Wharton. Tes Wharton adalah jenis psikotes yang bertujuan untuk mengetahui karakter seseorang melalui gambar. Dalam tes ini, kamu akan diminta untuk melengkapi 8 kotak yang berisikan guratan, titik, lengkungan. Tidak ada gambar yang salah atau benar dalam metode tes ini, semuanya dapat kamu kerjakan dengan imajinasimu. Setiap pola memiliki arti yang berbeda, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, keuletan, cara beradaptasi, dan kemampuan lain yang nantinya juga mengukur kemampuan analisamu. Berikut contohnya. 4. Tes logika penalaran. Tes ini disebut juga logika deret gambar dan memiliki pola hampir sama dengan logika aritmatika. Di tes ini, kamu perlu memperhatikan setiap gambar yang diberikan dan diminta untuk melengkapi gambar selanjutnya. Tes ini memerlukan konsentrasi penuh dalam pengerjaannya. Pasalnya, instruksi yang diberikan hanya sekali untuk 3-5 pertanyaan, dan biasanya pertanyaan sebelumnya juga berkaitan dengan yang lain. Berikut contohnya. 5. Tes hafalan kata. Tes ini membutuhkan kemampuan mengingat kata selama waktu yang diberikan. Tujuannya untuk mengasah ingatan, konsentrasi, dan mengetahui kemampuan kandidat dalam menghadapi suatu kondisi. Cara pengerjaannya adalah kamu perlu mengingat abjad yang diberikan. Kemudian, kamu cocokkan dengan kategori yang ada. Berikut contohnya. 6. Tes Coran, Pauli, atau Karepelin. Tes Coran atau juga dikenal dengan tes Pauli dan Karepelin ini berisikan angka-angka yang harus dijumlahkan secara vertikal dari 0 sampai 9. Tujuan dari tes ini adalah melihat kecepatan, konsentrasi, ketahanan, dan ketelitian. Jika kamu menjawab salahnya sedikit, artinya kamu orang dengan daya tahan tinggi menghadapi tekanan. Kamu juga akan dinilai atas kemampuan mengerjakan pekerjaan secara tepat. Selain itu, pengerjaan tes juga dengan syarat waktu, umumnya selama 60 menit atau 1 jam. Kerjakan tes ini dengan tempomu sendiri dan jangan terpengaruh dengan cara mengerjakan orang lain. Pastikan juga temponya konsisten. Cara pengerjaannya adalah menghitung angka dari atas ke bawah. Jumlahkan 2 angka yang saling berdekatan, kemudian tulis hasil penjumlahan di kanan. Jika ada 2 digit angka, hanya angka terakhir yang ditulis. Berikut contohnya. 7. Tes gambar manusia.
Kamu akan diminta untuk menggambar manusia di sebuah kertas berukuran A4. Agar hasilnya baik, gambarlah seprofesional dan sedetail mungkin. Dalam hal ini, detail maksudnya dalam menggambar anggota tubuh secara lengkap seperti tangan, jari, rambut, hidung, dan sebagainya. Kelengkapan anggota tubuh menggambarkan kandidat tersebut memerhatikan detail dari pekerjaan mereka. Gambar dengan ukuran besar artinya memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan cocok untuk pekerjaan yang bertemu orang banyak. Sedangkan gambar dengan ukuran kecil biasanya diartikan sebagai kurangnya percaya diri dan cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan fokus yang tinggi. Psikotes gambar ini diberikan untuk mengetahui lebih dalam kepribadian kandidat dari gambar manusia. Jadi, bukan dinilai dari keindahan gambarnya. Berikut contohnya. 8. Tes gambar pohon. Psikotes 1 ini biasanya bersamaan dengan tes gambar manusia. Pohon yang dimaksud adalah pohon besar dengan ranting. Jadi diusahakan jangan menggambar pohon kelapa atau yang kecil. Tujuannya adalah mengukur stabilitas emosi, struktur kognitif, dan kejiwaan seseorang. Bahkan dapat digunakan untuk diagnosis cacat kognitif seperti demensia, Alzheimer, dan gangguan lainnya yang ringan. Perhatikan gambar pohon yang digambar. Usahakan untuk menggambar dari akar, batang, ranting, hingga daun. Letak dan tinggi gambar juga menjadi aspek yang dinilai. Berikut contohnya. 9. Tes House Tree Person. Tes ini adalah jenis psikotes proyektif lainnya yang memintamu menggambar rumah, pohon, dan orang dalam satu kertas yang sama. Tes ini digunakan untuk melihat kepribadian seseorang dan interaksi mereka dengan cara menggambarnya adalah proyeksikan sesuai dengan ukuran sebenarnya. Misalkan rumah pasti lebih besar daripada orang, sama seperti tes pohon dan orang sebelumnya. Gambarlah rumah juga secara mendetail, seperti genteng, jendela, dan pintu. Berikut contohnya. 10. Tes Army Alpha Intelligence. Tes yang satu ini membutuhkan konsentrasi yang lebih dan cukup menguras tenaga. Kamu akan diberikan selembar kertas dengan deretan angka dan bangun ruang. Setelah itu, mereka harus mendengar dan mengikuti instruksi dari penguji. Fungsi dari tes ini adalah menguji kemampuan daya tangkap dan kemampuan dalam memahami perintah seseorang. Setiap soal juga biasanya diberikan waktu yang sedikit untuk menjawab, sehingga mengharuskan kamu untuk konsentrasi dan teliti. Berikut contohnya. 11. Tes EPPS atau tes Edwards Personal Preference Schedule merupakan tes yang menggambarkan kepribadianmu dengan menghadapkan kamu ke dua pilihan, yaitu A atau B. Pertanyaannya akan banyak yang diulang-ulang dan disinilah konsistensi dan kejujuranmu diuji. Walaupun tidak ada jawaban yang benar atau salah. Pastikan untuk menjawab semua pertanyaan tanpa ada yang terlewati. Jawablah sesuai dengan kepribadian. Karena tes ini akan menjadi salah satu acuan untuk melihatmu cocok dengan suasana dan budaya pekerjaan perusahaan. Berikut contohnya. Selesai deh teman-teman pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.